Halo YouTubers, kembali lagi dengan Vida di YouTube edisi pekan ini. Kali ini YouTube akan memberikan informasi tentang kota-kota gaib yang dipercaya tersebar dan berada di wilayah Indonesia. Beragam budaya istimewa yang tersebar di penjuru negeri kita tak lepas dari berbagai misteri yang mengikutinya. Mulai dari berbagai misteri benda pusaka, makhluk misterius, hingga kota-kota gaib yang dipercaya kebenarannya. Banyak yang mengatakan kota gaib memiliki sejumlah keunikannya masing-masing. Mulai dari memiliki harta yang berlimpah hingga disebut sebagai daerah yang masyhur bak kota impian. Sebagian masyarakat tak percaya dengan keberadaannya. Namun, banyak juga orang yang meyakini eksistensi kota-kota yang konon tak kasat mata itu. Nah, YouTubers, siapkan keberanianmu untuk mengunjunginya satu persatu. YouTubers, sekarang kita melangkah ke Jawa Tengah, tepatnya di Desa Jungsemi, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sana terdapat sebuah makam Kemangi yang dulunya dipercaya sebagai tempat bertemunya para tokoh kerajaan Mataram Islam untuk mengatur strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Kini, masyarakat setempat mengenal makam Kemangi sebagai kota gaib. Sebab dikabarkan suatu hari, seorang supir truk datang membawa pesanan 1 truk semen untuk pembangunan masjid dan kebingungan mencari tempat ini. Setelah dicek nota dan dilihat pengirimnya, ternyata pengirimnya adalah orang yang pernah hilang di kuburan Kemangi dan sudah dianggap mati. Hingga saat ini kisah itu masih menjadi misteri. Tak hanya itu, 3 bocah pernah dikabarkan hilang. Kemudian saat ditemukan, mereka bercerita bahwa saat hilang, mereka sebenarnya menemukan sebuah tempat dengan bangunan yang indah-indah. YouTubers, kini kita menyeberang dari Jawa Tengah ke Kalimantan Barat. Di sini ada kota Padang 12 yang juga dipercaya sebagai kota gaib nan megah. Letaknya berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di antara Kecamatan Pendawangan dan Pesaguan. Dinamai Padang 12 sebab tempat ini merupakan padang rumput sepanjang 12 km. Sejauh mata memandang hanya ada pohon pinus dan ilalang. Konon hanya orang yang memiliki hati bersih dan suci yang mampu melihat kota ini. Sebaliknya, jika orang yang melintas adalah orang takabur nan jahat,
ia justru melihat kota aneh nan menyeramkan. Masyarakat setempat percaya akan kesaksian beberapa orang pintar bahwa penghuni kota gaib ini dibangun dengan teknologi super canggih. Mereka menyebut penghuni Padang 12 sebagai orang limun yang merupakan keturunan dari bidadari Harut dan Marut yang ada di bumi. Bahkan Raja Dangdut Rhoma Irama pernah dikabarkan melakukan konser di kota gaib ini. YouTubers, dari Kalimantan Barat, mari kita terbang menuju Wentira, Sulawesi Tengah. Kota tak kasat mata ini ditandai dengan adanya tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Wentira. Sisanya hanya ada hutan belantara. Letak hutan ini berada di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi, Motong, Sulawesi Tengah. Konon, disinilah titik paling angker di Pulau Sulawesi, bahkan Indonesia. Tak sedikit pula warga setempat yang mempunyai ilmu kebatinan mengaku pernah berkunjung ke kota Wentira. Mereka mengatakan meskipun kota ini dihuni oleh jin, namun perawakan penduduk ini sama dengan manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki garis bibir. Terdapat bangunan megah nan bertingkat berwarna kuning keemasan di sini, dan warganya makmur karena terdapat harta karun yang tak ada habisnya. Tentu banyak orang yang tidak percaya dengan kisah ini. Namun berbagai bukti bermunculan seakan menguatkan keberadaan kota Wentira. Seperti KTP warga kota Wentira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu. YouTubers, sekarang kita melangkahkan kaki menuju Alas Purwo yang berada di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Taman nasional yang dipenuhi pepohonan dan beberapa goa ini disebut-sebut sebagai ibu kota alam gaib Indonesia. Konon, disinilah Istana Raja Genderuwo dan Istana Kerajaan Jin, tempat bersemayam seantero Nusantara. Hanya orang yang memiliki kelebihan tertentu, seperti indera keenam,
yang bisa melihat betapa megah dan ramainya kerajaan jin yang tersembunyi di balik hutan alas Purwo ini. Itulah mengapa banyak orang yang datang untuk bersemedi di sini, terutama setiap tanggal 1 Suro, sebab dianggap tempat ini bisa memberikan ketenangan untuk mendapatkan ilmu gaib. Tak jarang ada orang yang masuk ke sini dan tersesat, bahkan menghilang di dalam hutan. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki niat jahat dan pikiran yang kotor ketika asal masuk tanpa persiapan. Dikabarkan ada orang yang masuk ke dalam hutan dan tertelan di rapatnya pepohonan selamanya. Kita kembali lagi ke Pulau Kalimantan, bergeser sedikit ke kota baru. Di sini terdapat kota gaib yang tak kalah megahnya, bernama Saranjana. Kota Saranjana diyakini berada di kawasan Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan. Beberapa orang yang nekat mencari pulau ini justru dikabarkan hilang. Yang menjadi misteri, sebab kota Saranjana sempat ada di peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, karya naturalis asal Belanda, pelukis naturalisme asal Jerman Salomon Muller pada tahun 1845. Namun saat ini nama itu tak lagi ada. Diyakini bahwa kota ini tersimpan harta karun yang tak akan pernah habis. Pada malam hari, suara riuh kendaraan dan lantunan musik terdengar samar-samar yang kadang dirasakan oleh 1 atau 2 orang sekitar. Saking indahnya kota Saranjana, banyak warga yang juga percaya bahwa di sana adalah tempat wisata para jin dari seluruh dunia, terutama para jin muslim. Kota Saranjana juga dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh orang-orang cantik dan tampan. Meski begitu, mereka sebenarnya hanya dipercaya sebagai makhluk gaib. Oke YouTubers, itulah kota-kota gaib mistis di Indonesia yang perlu YouTubers ketahui. Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan buat YouTubers semua. Saksikan terus YouTube edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.